Emang lu pikir Tuhan itu Kasper? Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Di mana kamu memanggil Tuhan, Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan itu melihat. Dongok. Emang lu pikir Tuhan itu waria, sikit-sikit cemberut, sikit-sikit marah. Pencipta langit dan bumi itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saudara, karena kau beragama tanpa akal, kau pingin ngajarin ikan renang, gimana ceritanya? Itu yang harus dipahami Bang Juma. Apa yang harus saya pahami? Anda memfitnah Adam. Abang Juma dengan Tuhan Yesus Kristus beda kemuliaannya. Ya memang beda. Tuhanmu yang Yesus Kristus itu dewa Athena. Masa kau samakan dengan saya? Saudara, boleh nggak Anda turun aja? Anda turun aja, Anda dibawa. Anda sikat gigi, ambil kulit durian, pakai rinso sikat gigi Anda baru tidur. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1000 orang pintar daripada saya diskusi dengan satu orang bodoh. Oke? Pelajari Bibelmu. Kau ingin menuduh Adam alaihissalam bahwa dia mewariskan dosa, itu kan yang akan Anda jual kan? Sebagai pengikut iblis, Anda ingin memfitnah Adam, bukan? Kamu baca kemudian mantra yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 5 nomor 13. Apa mantra-mantranya di situ? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Pingin kucolok matamu, kau jadi oten bodoh kali jadi orang. Sudahlah bahasa Indonesia kitabmu kau juga nggak ngerti. Paulus pendiri agamamu mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada di dunia, tapi belum dihitung, belum diperhitungkan dosa itu. Sebelum ada hukum Taurat. Nah sekarang hukum Taurat itu tahun berapa datangnya? Tahun kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Adam kapan? Adam lebih dulu kan daripada tahun itu kan? Iya. Enggak dihitung dosa tuyul, belum dihitung kampret. Menurut Paulus pendiri agamamu yang aneh itu, menurut Paulus sebelum ada Taurat dosa belum dihitung. Terus kenapa sekarang di tahun 2000 ini kok hitung dosanya Adam, kucluk? Tidak ada itu dosanya Adam karena belum dihitung. Yang nanti disebut dosa itu ketika Taurat itu ada. Siapa mereka yang pemendosa ini? Orang-orang yang menghapuskan hukum Taurat, itulah penghuni neraka jahanam. Bodoh kali jadi orang. Bertanya aja sulit. Lebih sulit bertanya daripada kentut. Tidak ada dosa Adam itu, nggak ada. Nggak ada dosa Adam. Adam itu cuman khilaf. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-Quran surat Taha juga 115 dikatakan Nabi Adam alaihi salam khilaf. Lupa. Cuman lalai beliau. Lalai. Bukan dia sengaja berdosa. Lalai. Maka tak ada hukuman bagi orang yang lalai. Dalam arti kata lupa. Tak ada hukuman bagi yang lupa. Makanya Adam itu diberkati oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi juga Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Datang kau Allah mewariskan dosa sehingga kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus maksud lu apa ini ujung-ujungnya? Untuk itulah kemudian Yesus turun ke bumi untuk mati menepret.
Ujung-ujungnya mau jualan pagan rupanya. Dewa Molok, dasar penyembah dewa Molok. Tak ada itu cerita. Gak ada. Dosa ditebus pakai darah manusia, kampret, ajaran setan. Imamat 18 jelas sekali, jangan kau korbankan, jangan kau serahkan, jangan kau tumbalkan, jangan kau persembahkan anak manusia untuk dewa Molok. Kau pula agama dari Athena, mau rubah ajaran Tuhan kemudian jadi manusia korbannya, dasar. Bang Karit Dalam datang lagi. Kenapanya ini orang Kristen kok mirip seperti setan ya? Kenapa? Ini pertanyaan serius. Setan itu, diam dulu kau. Oke. Setan, diam dulu. Setan itu mau Yesus dibunuh. Kristen juga mau Yesus dibunuh. Kenapa kalian ini sama seperti setan? Itu pertanyaan serius. Bukan menghina atau merendahkan, enggak. Ini pertanyaan serius. Kenapa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang ngotot Yesus harus mati? Yang pertama iblis, yang kedua Kristen. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Kristen dan iblis ini kok muaranya sama, misinya sama, mimpinya sama, keinginannya sama, misinya sama? Kok mirip, kok sama? Atau jangan-jangan Al-Quran itu benar? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Yesus harus mati, lalu hidup, supaya kita tidak masih hidup dalam dosa. Ini kenapa ajarannya kayak gitu? Waduh, gigi saya jadi gatal. Kenapa ada ajaran kayak gitu? Iblis menginginkan kematian terhadap Yesus, Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Kok mirip? Kok bisa? Ikutan gabung bisa. Kok bisa Kristen ini sama seperti iblis, sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Kok bisa? Kok bisa? Mana ada jawab tuh? Kau kayak iblis menginginkan kematian Yesus, silakan. Iya, Oh, kenapa orang bisa? mau jawab kok. Saya jawab. Nah, silakan. Pertanyaannya apa? Bongkar lah. Masuk lagi lah, Kak. Saya baru masuk ini. Pertanyaannya, kenapa misi Kristen itu sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Oh, jadi yang kau perjuangkan selama ini bukan kematiannya. Jadi Yesus tidak disalib. Dijawab, Suma. Kamu Saya tuh kan udah bertanya kalah tadi. sama RK. Saya Kamu tuh udah kenapa kalah sama orang RK. Kristen, kenapa orang Kristen sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Datang kau bertanya, siapa yang menginginkan? Kan tuyul. Pura-pura lagi. Jadi siapa yang memperingati kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Siapa? Kamu kan sudah mengakui Yesus Tuhan, berdebat sama RK. Saya mengakui Ya kan? Yesus itu Kristus, kampret. Ah, iya, berarti Terus? dia siapa? Terus kalau Yesus Kristus Ya kan? siapa dia? Iya. Siapa kalau dia Yesus Kristus Kristus siapa? itu apa? Kristus manusia yang diurapi. Lah iya. Terus Ya, terus apa masalahnya? kenapa kamu kamu Apa? Hah? Apa? Terus mau Apa? dilanjutkan apa lagi kalau berdebat kayak begitu? Sudah mengakui bahwa Saya dia mengakui diurapi, mau- Yesus itu Nah. manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kau yang Nah. kalah berarti. Kutanya samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, manusia. Ya sudah, kau Ya, kalah. manusia. Kalah kau di situ. Keok. Iya, Keok manusia. itu namanya keok. Keok. Keilah punya ilah Tuhan. Nenekmu kiper, di Tapi mana kamu Kristus? kalah sama RK. Di Kamu- mana ada kamu Kristus ngaku dengan? kalah, Di kan? mana? Bicara sendiri dia. Udah Orang kalah gila. sama RK. Jangan naikkan si Darren ini, bikin rungkat. Apa naikkan lagi manusia kucul ini? Bodoh Bukan kau repot itu, dia kalau bodoh, naik. bahlul, dongo, tolol. Kenapa saya katakan kau bodoh, tolol? Saya mengatakan Yesus itu Kristus. Kalau saya mengatakan Yesus itu Kristus, berarti saya mengaku Yesus itu manusia dong, pala.
kau yang kalah. Karena Yesus itu Tuhan bagi lo. Habis itu kau mengatakan, ya Yesus itu kan memang manusia. Apa tapinya? Apa tapinya? Ha? Apa tapinya? Tapi dia juga adalah Tuhan. Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Lo kok apa ini? Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Itu malasa. Inilah kau disebut sakit, gangguan. Silakan dengan ranah imanmu, silakan. Tapi dalam ranah diskusi, Anda siap-siap malu dong. Kalau dulu sama si RK itu, kan materinya jelas. Sejak kapan Yesus itu adalah Kristus? Kan itu materinya. Sejak kapan Yesus itu Kristus? Saya jawab berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Gak ada masalah di situ. Sejak kapan dia Mesias? Sejak kapan dia Kristus? Sejak dia lahir kan? Nah, yang jadi permasalahan adalah siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Ini siapa ini? Jadi Kristus setelah disalib. Sementara Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Itu masalahnya di situ. Tapi saya dijebak oleh Superboy. Karena saya mengatakan bahwa Yesus itu Kristus. Ya memang saya akui Yesus itu Kristus. Sebagaimana saya mengimani Isa itu adalah Mesias. Apa masalahnya? Oh kalah Bang Suma. Ya udah kalah. Tapi paling tidak sampai kiamat datang, kalian tidak akan pernah siar khususnya tidak akan pernah sanggup menjawab siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Oh itu adalah Yesus. Yesus yang asli itu sudah Kristus dari sejak lahir. Itu semua aku boleh bertanya nggak Bang Zuma? Iya silakan. Ya baik. Apa Rasul Petrus, Rasul Paulus menyembah kepada Allah sama kayak Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad gitu, percaya kepada utusan yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus percaya kepada Bapa yaitu Allah itu sendiri. Terus Allah itu siapa Bang Zuma? Sedangkan Muhammad percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Coba bisa dijelaskan Bang Zuma? Ya, jadi gini. Orang-orang terdahulu menurut Al-Quran, khususnya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka. Mereka adalah bangsa pilihan pada zamannya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah memilih ke-12 Bani Israel. Lalu Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi Allah itu memanjakan Bani Israel, memanjakan, kalau dalam bahasa Kristen menggendong, digendong mereka itu, disayangi, kemudian diayun, dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Sampai pada akhirnya mereka itu merasa sombong, merasa congkak, sehingga seluruh janji-janji yang pernah ia lakukan di hadapan Allah diingkari oleh mereka. Nah, kenapa mereka sampai disebut anak? Karena mereka orang pilihan, dimanjakan oleh Tuhan. Seperti seorang ayah memanjakan anaknya. Baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana di dalam kitab mereka? Mereka kemudian menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi kepada ciptaannya itu sama seperti ayah kepada anaknya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Makanya senantiasa Tuhan ketika datang, hai anakku,
Hai anakku, inilah anakku, inilah anakku, anakku yang sulung, anakku yang sulung. Itu siapa yang menganggap anak ini menurut tradisi Judaism Tuhan pencipta langit dan bumi? Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Inilah yang kemudian umat Islam ajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhan yang datang memanjakan orang-orang Israel, Bani Israel itu, kami menyebutnya Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Begitu saudara. Bang Zuma, berarti Bani Israel itu menyembah Allah, berarti Bani Israel itu orang Arab. Hah? Bani Israel itu namanya Israel ya, Yakub, Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub itu Israel. Enggak. Anak-anak Yakub berarti cucunya Ishak, sepupunya dari Nabi Muhammad. Enggak begitu, Bang Zuma. Itu Bang Zuma menceritakan tentang dongeng aja itu, tentang Alkitab. Karena gini Bang Zuma, Yakub itu Israel. Saya berpikir secara logika saja, jikalau Muhammad diutus sebagai utusan, ya dia percaya kepada Yesus ini. Yesus punya bapa. Dan kau bilang bapa Yesus itu Allah. Allah itu dari mana? Dari Israel, bukan dari Arab. Itu kebenarannya itu terbolak-balik gitu. Ini kisah nyata. Sejarah ini. Anda ini kenapa? Anda kenapa? Abraham itu satu orang. Dengar saya. Dulu, kau dengar. Kau bilang kau bilang Allah itu dari Bani Israel. Sedangkan dari Bani Israel itu artinya adalah Tuhan Allah, YHWH. Gimana kau bilang Allah? Ya, itu dalam kitab suci saya. Mau kenapa? Kenapa kamu yang sewot? Saya bertanya dalam pertanyaan yaitu utusan. Kau mengerti tentang utusan? Kau Tuhan ada berapa? 2 atau 1? Lah, kamu kenapa? Kamu lagi haid? Lagi haid bagaimana kau bilang? Yesus itu orang. Kau lagi gila? Kau lagi gila ini? Kau gila? Abraham memiliki 2 anak. Yang pertama anak tunggalnya bernama Bahlil. Kalau kau bertanya, kau diam dulu. Astagfirullahalazim, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Makanya kurangi makan babi bro, supaya kamu itu jangan membabi buta dalam berdiskusi. Saya siap menerima 1000 pertanyaanmu tentang Islam. Siap saya. Tapi tolong, ketika kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban saya. Jangan kau bertanya, habis itu kau celoteh. Hah? Bagaimana ilmu mau masuk? Kau bertanya, terus seakan-akan kau itu Yahudi. Harusnya kau itu yang ditanya. Bukan saya yang ditanya tentang Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhanku ya Tuhanku, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi. Gak ada urusan dengan Tuhannya mereka. Kenapa? Karena kami mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi bukan dari ajaran mereka, tapi dari ajaran Al-Quran. Itu kami tidak bisa mengatakan Tuhanku adalah Tuhannya Yahudi. Gak ada itu. Saya hanya mengatakan Al-Quran saya itu mengajarkan kepada saya bahwa orang-orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, Tuhanku mengatakan dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Itu Tuhanku yang mengatakan itu. Nah sekarang kau ingin menilai Tuhanku menggunakan Bible. Lucu kau itu. Ya sayangnya Anda tidak bisa menggunakan akal. Andaikan saja sedikit aja Anda ingin bersabar. Setelah Anda bertanya, Anda duduk. Habis saya menjelaskan, Anda sanggah. Enak, ini enggak. Anda bertanya seakan-akan Anda itu ahli. Ahli sesat, iya.
Ayolah saudara Kristen, kalau Anda bertanya tentang Islam, kami siap jawab. Begitu juga kalau kami bertanya tentang Kristen, jawablah. Al-Quran jelas mengatakan ya teman-teman sekalian, Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Oh, kok masa kayak gitu? Ya itu derita loh. Buktinya kami punya kitab namanya Al-Quran, kami punya Tuhan namanya Allah, kami punya Nabi namanya Nabi Muhammad, agama kami namanya Islam. Kami nggak pernah mencomot dari agama lain. Beda dengan kalian. Terjemahan lama, apa? Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Apa hubungannya dengan kalian coba? Pusing kan? Pusing. Kalau kami ada nggak perjanjian lama masuk di Al-Quran ditempel? Seperti kalian yang bukan Bani Israel tapi ada tempelan terjemahan kitabnya agama Yahudi di agama kalian. Nah, malu kan? Malu. Kitab kok Spanyol, separuh nyolong. Apa coba hak kalian menggunakan itu? Nggak ada kan? Sudahlah juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab loh. Sudahlah kitabnya orang kok ambil terjemahannya. Menderita kalian itu. Itulah yang saya bahas kemarin. Kalian itu mengalami penyakit yang namanya kecemburuan akidah. Sesalah apapun dalam pandangan kalian tentang Al-Quran, kitab kami, itu kitab kami, bukan hasil ambil terjemahan agama lain. Dan kalaupun kau mengatakan, wah kitab kamu benar, kitabmu yang paling benar, sebenar bagaimanapun kitabmu, tetap aja kitabnya Yahudi kau ambil terjemahannya. Menderita kau, menderita. Menderita ku bilang. Makanya kenapa kalian itu ketika naik ke sini hanya menghujat? Karena kamu mengalami suatu penyakit, kecemburuan akidah. Kamu cemburu terhadap indahnya akidah Islam. Kitabnya indah Islam, Tuhannya indah Islam itu, agamanya indah sekali, tatanan kemudian ibadahnya sangat indah. Hah? Cemburu kalian itu. Makanya ketika naik Nabi Muhammad itu begini, kenapa kau lakukan itu? Karena kau cemburu. Coba kau bertanya dulu yang bagus-bagus. Bang Suma, ini saya mau bertanya, ya kenapa bang? Orang Yahudi itu kan menyembah Elohim, ya. Tapi umat Islam kan menyembah Allah, iya. Tuhan itu memang ada berapa? Satu. Mana yang benar Bang Suma? Antara Elohim atau Allah? Nah, saya jelaskan. Begitu. Giliran ditanya, kau sendiri Tuhanmu siapa? Tuhan saya yang lahir di kandang. Dasar. Silakan. Silakan Jack, apa yang kau sampaikan tuh? Gak ada tanggapan dah? Ya. Bisa bertanya nggak? Silakan. Ya. Oke. Tanya sebentar ya, saya bukakan hadisnya. Ini hadisnya. Bacakan hadisnya. Hadisnya dibaca bang. Ini hadis Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5364 ya, terkait dengan Batu Aswad ya. Dibaca hadisnya. Itu dikatakan mencium rukun Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya? Ya, mencium. Apakah mencium itu kalian ke Mekah itu mencium batu aswad itu bisa menghapus dosa ya? Iya. Apakah itu benar ataupun benar? Benar. Kiasan mana itu? Benar itu benar. Oh benar ya. Makanya kalian nggak butuh Tuhan ya untuk mencium batu aswad. Kenapa bisa? Nggak butuh Tuhan ya. Kenapa bisa? Ya, karena itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya, gitu. Apa yang menghapus dosa di situ?
Ya, menghapus dosa. Apa yang menghapus dosa? Ya, kalian kan pergi mencium. Nah, yang menghapus dosa Kalian, apa? begini, kalian itu pergi ke Mekah, oke, ke Mekah mencium batu aswa itu. Karena Terus yang kalian- menghapus dosa Nah, siapa? Dosa kalian terhapus begitu. Yang menghapus dosanya siapa? Yang menghapus dosa itu batu Siapa? itu. Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Itu Mana? dalilnya. Saya bawa Tidak. dalil itu. Tidak ada dalil batu menghapus dosa. Loh, itu Mana? menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus Loh, dosa, kamu dalilnya mau di mana? membantah. Sebentar Bang. Kamu mau membantah. Di mana batu menghapus dosa? Itu loh yang saya Itu tanya. ini Bang. Mana? Akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ mana? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jangan mutar-mutar Bang. Ayo. Anda yang mau Ayo, jujur, fitnah. Bang. Jujur. Di mana Jujur, Bang. dalilnya batu menghapus Ini, Bang. dosa? Faktanya di mana? Begini Bang. Sebentar. Ini hadisnya. Ya, mana Aku hadisnya di menghapus situ dosa berbunyi sehabis-habisnya. bahwa batu menghapus dosa, di mana dalilnya? Itulah mereka. Inna masarruknal yaman. Ya, kenapa Bang? Apa yang Abang ragukan dengan hadis ini Bang? Di situ tidak Itu ada mengatakan di situ akan menghapus dosa sehabis-habisnya tidak ada Bang. di situ batu Bang. menghapus dosa. Astagfirullahalazim ya Allah ya Kalian ke Mekah Karim. itu mencium batu aswad itu Bang. Mencium Akan menghapus dosa Nah, sehabis-habisnya. pekerjaan yang Mana menyebabkan pekerjaan itu Bang? Jangan nama-nama mencium itu aja, bukan Bang. pekerjaan. Mencium itu Bang, bukan pekerjaan. Jangan kalian. Mencium itu bukan pekerjaan. Kenapa kamu mau menambah-nambah ayat ini? Mencium itu bukan pekerjaan. Bentar, Bang. Jelas. Mencium itu bukan pekerjaan. Sehabis-habisnya. Mencium itu bukan pekerjaan. Jangan menambah-nambah ayat. Mencium rukun Yaman dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Nah. Maka kalian nggak butuh Tuhan gitu. Yang membuat Sebentar, Bang. boleh diturunkan Bang, aja. akui aja, Diturunkan. Bang. Nggak ada Akui gunanya. saja. Kamu dibawa aja Kenapa? deh. Kamu dengarkan saya menjelaskan ya. Jadi gini, saya kan bertanya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Ini katanya. Ini dalilnya ini. Dalilnya di situ mencium. Mencium itu pekerjaan. Artinya Anda bekerja, Anda berupaya, Anda berusaha untuk mencium, untuk mengusap batu Hajar Aswad, itu menyebabkan dosamu akan dihapuskan sehabis-habisnya. Mencium, bukan batu menghapus. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapuskan dosa. Apakah tai sapinya yang menghapus dosa? Bukan, tapi membakarnya. Pekerjaan membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk mengusap batu Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Bukan batunya, tuyul. Sama seperti ketika mengangkat batu mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, apakah batu yang membuat kamu dapat uang? Mengangkat batu menghasilkan uang. Ayo. Misalnya nih, saya minta samamu, saudara Dongo, mengangkatnya yang menghasilkan uang. Suaranya bang, kayak robot. Sama seperti ketika saya mengatakan, saudara bodoh, Dongo, tolol,
kamu mau dapat duit gak? Mau gak utang-utangmu kuhapuskan? Kulunasi, kuputihkan utangmu, mau gak? Mau bang. Caranya gimana bang? Kau angkat itu batu, kau cium itu batu. Cium itu batu. Setelah kau cium batu itu, utangmu akan saya hapuskan. Pertanyaannya, ketika si dongo tadi mencium batu itu, utangnya aku hapuskan. Pertanyaan saya, apakah yang menghapuskan utangnya batu atau saya? Gurunda. Saya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dosamu aku hapuskan, ingin kau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa padamu? Memerintahkan untuk mengusap Hajar Aswad. Lakukan itu, dosamu kuhapuskan. Kalau bodoh itu jangan kebangetan, weh. Jangan semua kebodohan kau borong. Jangan semua kebodohan itu kau borong. Siapa yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mau dosamu aku hapuskan? Mau ya Rabb, ikuti Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Cium, usap batu Hajar Aswad. Lakukan. Aku lakukan nih. Aku usap Hajar Aswad. Serat. Apa yang terjadi? Dosaku dihapuskan. Siapa yang menjanji? Allah. Bukan batu, dompala, kardoba. Samanya itu tadi, saya kasih kamu contoh. Keluaran 29:14. Ambillah kulit daging dan kotoran sapi tersebut, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah tai sapi yang nebus dosamu? Bodoh. Tidak mau dibilang bodoh, tapi memang bodoh. Aneh kalian itu, memang aneh. Mencari kelemahan Islam, tapi otak cuma separuh. Mau membahas Islam tapi tak ada ilmu. Jatuhnya menghina, ngotot, sudah bodoh, tolol, berdaki lagi. Itu sama itu. Heh, Bahlul, kamu mau utangmu saya lunasi? Mau pak? Kau cium itu batu, maka utangmu saya lunasi. Nah, ciumlah dia. Utang sesuai dengan janji ya, saya lunas, saya anggap lunas utangmu. Nah sekarang, apakah batu itu yang melunaskan utangnya? Bukan, aku yang punya janji. Aku yang menjanjikan kepada siapapun yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, maka aku akan mencintainya dan menghapuskan dosa-dosanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Jelas itu. Belajar Islam, bahas-bahas hadits lagi. Kamu baca di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Aku melihat serafim terbang. Lalu dikatakan bahwasanya padanya ada batu bara. Maka aku melekatkan batu bara itu kepada mulutmu. Maka dosa-dosamu telah kuhapuskan karena kamu telah menyentuh batu itu dengan mulutmu. Maka dosamu dihapus. Artinya batu bara, mencium batu bara itu dosa dihapus. Apakah batu bara itu penghapus dosa? Dongo, tidak mau dimaki tapi bodoh. Harusnya kalau saudara bertanya itu diam, biar kami yang jelaskan. Ini sudah tidak tahu apa-apa, dia pula yang mau menjelaskan Islam. Terjemahan bahasa Indonesia di kitabmu setiap tahun boleh dibilang direvisi supaya kau ngerti. Belum juga kau mengerti. Belum juga kau ngerti. Masuk ke hadits. Kurobek juga nanti mulutmu sampai kuping.
sok paten, dipikirnya hadits sama Al-Quran itu mirip sama Bible. Wah, yang penting ini, oh begini maksudnya, pret. Tidak begitu. Orang berbicara hadits ada asbabul wurudnya, harus kau pahami dulu, ada tafsirnya, penjelasan-penjelasan dari hadis yang lain kayak mana, penjelasan dari ayat suci Qur'annya kayak mana, relevansinya dengan dua kitab itu seperti apa, penjelasan para ulama ahli tafsir kayak mana. Kayak tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah, lalu Nabi Muhammad mengatakan, nah, usap, sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Nah, itu daya tarik. Kenapa? Untuk menggenapi nubuat Nabi yang terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang berlomba-lomba kemudian datang untuk menyentuh Hajar Aswad itu. Kenapa? Ya itu juga untuk menggenapi nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kubacakan nubuatnya salah satunya ya. Yesaya 60 coba. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang presiden-presiden mereka, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah ini menggenapi nubuatan itu. Harta-hartanya orang-orang bangsa-bangsa di luar, kekayaan akan dibawa ke tempatmu. Kenapa orang datang ke sana? Ya karena ingin cium Hajar Aswad. Itu nubuat digenapi oleh Hajar Aswad. Orang berlomba-lomba sampai di sana. Kalau kau ke sana itu kau merinding, mungkin kau pingsan lihat orang di sana. Betapa orang di sana itu menangis, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa memenuhi panggilan Tuhannya. Begitu. Nih coba kita baca yang tadi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah sekarang pertanyaannya, itu di mana terjadi? Di Vatikan, di Yerusalem, di Belanda, hanya ada di Mekah. Kerajaan akan diambil dan diberikan ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang datang, orang-orang seluruh bangsa-bangsa datang, mau presidennya, mau wakil presidennya, setiap tahun non-stop mereka datang kemudian membawa kekayaannya ke sana. Untuk apa? Menyentuh Hajar Aswad. Itu tujuannya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan itu. Ajarannya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmah dan semua itu adalah petunjuk. Maka berbondong-bondong setiap saat orang menuju ke sana hanya untuk Hajar Aswad. Satu-satunya batu di atas muka bumi yang tak ada kemudian kesamaannya, hanya ada di Mekah sana. Namanya batu Hajar Aswad. Gak ada batu seindah itu. Gak ada batu senilai batu Hajar Aswad. Itu harus Anda pahami tuh. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina, kan dongok namanya. Begitu ya. Jadi kau baca Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 7, di situ jelas menyentuh batu menghapuskan dosa. Ada lagi yang mencium batu bara. Oh, pergi di Kalimantan banyak batu bara di sana yang lagi dipanasin. Kenapa kau masuk nih? Kau cium pakai bibirmu di situ. Mudah-mudahan bibirmu tidak melepuh, dosamu dihapuskan sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kau praktekkan itu. Kau pergi di sana di Kalimantan banyak batu bara sana, begitu lagi menyala-nyalanya kau cium, kau cipok, kau tepak. Nah, dosamu dihapus. Tapi bibirmu melepuh kayak pisang molen. Ada dongok-dongoknya. Ya, pasti akan dompal. Kita sapa dulu izin Gurunda. Akbar, Kooten. Akbar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya itu typinganmu? Typinganmu itu apa maksudnya?
saya tidak suka cara-cara kalian berdakwah itu. Oh Ya yang kau turun tidur. jangan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, tapi Iya. saya lihat ini kalian ini yang memperkeruh ini sebenarnya. Oh, kalau hikmah itu apa itu bang? Hikmah? Ya, hikmah kan hikmah. Maksudnya hikmah itu bagaimana? Cara-cara yang baik begitu. Maksudnya cara baik itu gimana bang? Kalau ada yang sesat, ada yang menghujat, dibiarkan aja itu baik. Namanya oten. Kalau oten kan mereka kan kafir. Terus Ya kan? terus bang, mereka kafir itu tidak ngajar. Mereka tidak akan menerima, tidak akan menerima itu. Maksudnya? Ya namanya oten kan mereka kafir kan. Terus kalau orang kafir menghujat ajaran agama Islam, kita diam aja gitu. Ya dalam Al-Quran juga kan disebutkan itu, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, ya kan. Jadi kalau kalian akan menghujat juga begitu. Siapa yang menghujat, Bang? Mereka kan sedang mengolok-olok Nabi Muhammad. Siapa yang menghujat abang? Kan abang kan tadi itu, ya kan Apa yang saya cara-cara kata? ya kan kayak si ini kayak si Begini aja. si Bahar. Kamu tunjukkan Ya kuasa kan, ada hikmat-hikmatnya kalian itu, ya kan. Kan ada perintah bang, jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti boleh kan? Atau anda ingin lebih hebat daripada Allah? Ya jadi maksudnya harus berperang dulu begitu, ya kan. Yang berperang siapa? Saya lihat ini karena yang komal-komal kalian berperang, ini. yang berperang siapa bang? Siapa yang berperang? Kan ada perintah Allah kan? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Anda ingin batalkan Quran? Maksudnya ilal ladzina zalamu minhum, maksudnya bagaimana itu? Kecuali orang yang zalim di antara mereka, maksudnya? Ya. Zalim bagaimana itu? Kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kita, terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad. Kita harus tegas keras kepada mereka. Makanya ada kategori kafir harbi. Mereka yang menghina, mereka yang menghujat, mereka yang menista dan menginginkan pemurtadan terhadap generasi Islam, kita harus keras terhadap mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, jangan kau pelihara, aku celuk. Kayak gini, ya kan? Apa? Saya lebih ini, saya lebih. Ya nggak apa-apa, wong saya juga saya berdiskusi dengan orang munafik, nggak Masih apa-apa, sebenarnya ya. nggak apa-apa. Muslim itu belajar sama Edi. Oh, belajar sama Edi. Belajar sama Edi TV. Oh, Steve, orang ya. Islam Dia melarang lebih kita hikmat, berdiskusi. ya kan? Meskipun Habis mungkin ini itu, ya, habis itu kita meskipun- disuruh belajar sama Edi TV. Berarti Betul. menurut saudara Tuhan yang diperkenalkan Edi TV itu Hikmat dia betul. itu. Berarti Tuhannya Edi TV benar. Tuhannya Edi TV itu betul menurut saudara. Edi TV mengajak orang kemudian menyembah kepada Tuhannya itu benar. Saya doakan ente, diturunkan? mudah-mudahan ente masuk neraka bersama dengan 17 keturunan ente. Kekal di neraka. Kafir itu sekayaknya kafir nyamar gerunda. Sakit hati kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mereka lagi dikenai penyakit sindrom kecemburuan akidah. Jelas-jelas Al-Quranul Karim menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalil. Dan enak aja lo mau murtadkan orang, habis itu kita mau diam-diam aja. Dulu ya kalian enak karena para apologet Islam itu belum hadir, dengan mudah kalian murtadkan orang. Sekarang langkai dulu mayatmu baru kau bisa murtadkan orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Si Akbar itu oten kanda. Nyamar itu. Kok oten dia oten? Pantasan. Itulah yang saya katakan bahwa kecemburuan akidah. Kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, damai sejahteranya Islam membuat mereka cemburu, iri, sehingga ada yang berpura-pura jadi Islam padahal dia adalah kafir, kufur. Ngapain kau di sini? Diturunkan kau karena kau pemakan anjing babi nyamar. Kamu ke sana, kamu ke Edis menyembah Tuhannya Edis. Turunkan teman-teman, turunkan. Seandainya tidak menyamar boleh. Iya. Siapa naikkan kan? Kenapa dinaikkan terus tuh? Oh, usah dinaikkan. Kafir begitu. Kecuali kalau dia mau berdiskusi, Tuhan yang keluar dari kuburan, nah baru kita berdiskusi. Tapi kalau dia mau menghantam kita, habis itu dia pamer, kemudian lebih benar Edis katanya. Bodongok. Edis itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bertuhan. Nggak malu. Edis bertuhan katanya. Suma. Mungkin tantang tapi takut kita semua. Tidak suka menantang. Suma. Mona. Halo Juma. Halo juga. Aku takut sama Juma. Mau diskusi tapi takut. Bagaimana dong? Habis itu turun. Kalau diam kayak itu tadi naik gimana Bang Zuma mau saya tantang. Kalau ada maki itu bilang nih saya takut. Dong. Lucu nih teman-teman kita ya. Selamat malam. Malam. Iya, saya tertarik ini karena ada mantan-mantan pendeta ini. Mungkin mantan-mantan pendeta ini bisa tampilkan mungkin videonya pada saat khotbah mungkin supaya menjadi bukti. Supaya enggak ngaku-ngaku mantan pendeta. Om Dance dulu. Iya, silakan. Aku data saya. Kalau aku ini fotonya aja boleh. Saya tunjukkan data saya. Kenapa sih ke pribadi? Mungkin video bisa. Sebentar dulu Pak. Iya kan, namanya kan. Pak Nance, sabar. Jadi apa urgensinya Anda? Apakah Anda juga mau mualaf setelah dibuktikan nanti? Iya. Ya kan dari bawah kan gini Bang. Ya. Inilah. Ada dua mantan ini. Kayaknya ada dua mantan ya. Dua mantan pendeta. Teman-teman. Jadi kita mau tahu nih videonya. Ya, kita diminta. Ya kan artinya seorang pendeta pada saat khotbah di gereja itu jemaatnya berapa orang? Ya gitu. Kalau jemaatnya paling kurang 50 orang ya, mustahil Pak Dance itu mualaf. Kecuali jemaatnya 5 orang sampai 10 orang ya wajar lah dia mualaf, wajar. Ya karena perpuluhannya dikit ya. Perpuluhannya. Iya kan. Besarkan saya teman-teman. Teman-teman besarkan saya. Jadi kita dimintakan untuk apa? Untuk menampilkan video supaya dimengerti apa dipercaya untuk kan dibawakan bisa menyaksikan bahwa ini jemaatnya banyak ini. Ya, tapi dia memilih jalan kebenaran, ya kan? Ini cuma foto saya saja. Gini loh, saya masuk Islam tahun 2009. Waktu itu saya bahkan belum punya HP Android. Aku baru punya HP Nokia 3315. Bagaimana saya mau pakai video? Ya kan setidak-tidaknya kan ada handycam gitu kan, setidak-tidaknya kan.
Iya, harus atau masuk handicap. atau masuk di YouTube itu kan begitu, Bang ya. Gini loh Bang, ya kalau Pak Pendeta Dance mungkin dia masih punya video karena dia barusan kemarin masuk Islam, baru 1-2 tahun kemarin masuk Islam. Kalau saya 2009. Kalau video Ya nggak apa-apa. ada, tapi di kaset itu ada di rumah ibu saya. Tapi kalau Ya. foto-foto bukti yang lain ada. Kalau ada percaya syukur, nggak percaya nggak masalah. Aku juga open cam dan ngaku mantan pendeta itu sudah sejak tahun 2014. Dan saya menantang orang-orang untuk melaporkan saya sebagai orang yang ngaku-ngaku atau pemberitaan hoax dengan open cam, tapi nggak ada yang melaporkan saya sampai sekarang. Kenapa? Karena orang-orang di belakang ini tahu kalau memang saya memang pendeta, ya. Ya, orang yang satu-satunya pakai dasi ini adalah memang pendeta, dan ada banyak foto-foto di mana aku sekolah pendeta dan ditamatkan di angkatan yang saya sebutkan. Sekolah Alkitab saya jelas, saya tamat di sekolah Alkitab Merauke angkatan 10, angkatan 11. Tamat tahun 2006, tahun 2007 di sekolah Alkitab Merauke, sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia, Papua, Merauke. Di mana? Di Desa Wasur kilometer 17, Kecamatan Desa Wasur kilometer 17 arah Papua Nugini. Di mana itu? Desa Wasur kilometer 17 Kecamatan Mopalama, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jelas. Papua Bang ya. Dan kalau berarti sama dengan Yahya Waloni ya, sama dengan Yahya Waloni berarti ya. Dan Yahya Waloni kan juga di sana pernah jadi dosen. Ya, sabar Bang. Apakah setelah Yahya Waloni kemudian almarhum ini menunjukkan foto, ijazah, segala macam, apakah semua percaya? Enggak. Ya sudah dicek itu Bang sama Isra Soru Bang. Ternyata semua apa yang dia kemukakan. Sabar Bang ya. Sama kalau mau cek ini kan kita diskusi santai Bang. Ini Bang Usama. Ya, kita diskusi kalau mau cek santai nih, Bang. TV atau video, cek aja di YouTube. Bang Filipus ada. Sana ada. Nggak usah. Ada di YouTube ya. Ribet ya. Pendeta dan Cemumak ya, Ustadz abang saya ya atau senior saya dan Cemumak juga ngaku-ngaku begitu ya. Jadi begini, kita banyak sekali disuguhkan oleh Pendeta Yusuf Manubulu channel tentang kesaksian-kesaksian ustadz dari pondok pesantren, tapi sayangnya satu pun mereka yang mengaku murtadin itu tidak menyertakan pondok pesantren atau sekolah atau institut agama yang pernah mendidik mereka. Berbeda dengan kami menyebutkan angkatannya, pendeta yang mendidiknya, siapa direktur sekolah pendetanya. Kita sebutkan, saya pun begitu. Saya sebutkan satu persatu. Bahkan teman-teman saya yang sekarang masih aktif sebagai pendeta sempat nelpon saya. Bro Philip, kenapa nyebut begitu? Oh, saya diminta oleh umat kamu kok. Ya, kalau Bro Philip memang udah masuk Islam, kita nggak persoalkan. Kita percaya kok Bro memang mantan pendeta. Kita kan satu kelas. Kata teman-teman saya yang saya tunjukin. Kata teman-teman saya yang kebetulan satu kelas dengan saya. Saya bilang begini. Tapi umat-umat kamu di TikTok, di YouTube itu rata-rata tidak ada yang percaya dengan kesaksian kami. Sebetulnya kesaksian kami itu nggak penting gitu loh. Ya karena Islam nggak melihat itu. Ya ini teman-teman saya waktu masih, ya ini yang anak panah itu saya. Ya. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kesaksian kami di masa lalu itu sebenarnya tidak penting untuk umat Islam. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan prestasi. Ini bukan prestasi, tapi aib. Aib bahwa pernah menyekutukan Allah, pernah musyrik terhadap Allah, pernah menyembah sesuatu selain Allah. Tapi kenapa kami mau alaf kemudian menunjukkan foto-foto ini sampah sebenarnya ini. Nih, foto-foto sampah. Ya, walaupun ini foto penamatan ya, foto pentabisan, tapi bagi saya sampah. Cuma karena itu pun sudah kami tunjukkan berikut dengan dengan data dari Kementerian Agama yang valid ya. Kementerian Agama nggak mungkin bisa ditipu ya. Saya pernah menipu Kementerian Agama, tapi saya akhirnya yang kemudian sadar dan waras gitu loh, karena makarallah wa makarallah ini kok enggak bisa ini ya, karena sesungguhnya kita bermakar kepada Allah, Allah sebaik-baik pembalas makar itu ya. Ntar jadi
kita nggak tunjukkan salah, kita tunjukkan juga salah. Nih, kalau dibesarkan dong teman-teman. Ini dari Kementerian Agama loh. Host dibesarkan. Jadi kita nggak tunjukkan, tidak dipercaya dan didelegitimasi kesaksian kami atau testimoni kami. Itu pun kalau kami tunjukkan sebetulnya nggak penting nih. Penting. Ya, ini saya tuh nama asli saya sesuai KTP ya. Karena saya masih tercatat sekarang, saya baru tamat wisuda kemarin sarjana pendidikan, tapi sekarang saya lagi lanjut cari sarjana hukum lagi sebagai mahasiswa, jadi ada data-data yang harus saya sembunyikan. Nah, ya, teman-teman, nggak jelas juga kelihatannya sih. Islam. Ya, jadi pada dasarnya saya mau jelaskan ya kepada teman-teman, termasuk ada sama ini ya, saudara kita yang dari Nasrani ya. Saya tidak pernah punya masalah dengan Kristen Bang. Pendeta. Makanya abang jadi pendeta itu Bang, itu nggak ngerti Bang. Kristen dengan Nasrani itu nggak sama Bang. Pantaslah Anda mualaf, pantas. Wajar kok. Karena nggak bisa bedakan mana Nasrani, mana Kristen. Secara definisi bang, secara definisi etimologi dan terminologi, saya bisa membedakan mana Kristen, mana Nasrani. Cuman di Indonesia kata Nasrani itu jauh lebih imut daripada Kristen, Bang. Saya udah ngomong baru Anda ralat. Oke, saya ceritakan. Oke, saya bantah. Itu kan untuk malu Bang, saya paham orang di bawah Bang. Dan Kristen. Sekarang saya tanya, Anda Kristen atau Nasrani? Ya wajar lah. Saya Kristen. Oh, Anda Kristen. Sekarang saya tanya. Ya, beda Nasrani Bang, makanya nggak tahu Anda nggak tahu. Makanya ketika Anda menjelaskan kepada Muslim, ya Muslim kan awam. Tahu, ya aja. Nasrani dan Kristen itu beda jauh banget. Ya, Yesus membawa agama Nasrani, kalian menjadi Kristen. Yesus ibadah di sinagog karena mereka Nasrani dan orang Nasrani itu bersunat, kalian tidak, kalian Kristen tidak, kalian melanggar Lukas pasal 2 ayat 21. Sementara Nasrani tidak. Kami tahu bedanya Nasrani dan Kristen kok. Dan kalau saya telanjangi, Nasrani itu tidak ada di Indonesia satupun Nasrani. Hanya kami orang Islam hendak menghormati Anda dengan menyebut Nasrani. Anda bahas sunat. Aduh, kalau saya tanya sunat, Anda mencret. Nah, ya udah tes aja untuk membuktikan saya pendeta atau enggak. Al-Quranmu nggak bisa menjelaskan apa fungsi sunat dalam Al-Quran. Makanya Terus bersunat ketika saya tanya. Kenapa kau bersuluk? Saya tanya juga, apakah sunat, apa maksud sunat di dalam Bible-mu? Apa maksud sunat? Dan kenapa Yesus bersunat kau sendiri berkuluk? Coba. Sunat itu tanda perjanjian, ya, tanda perjanjian. Allah dengan Abraham. Bapa dengan Abraham dengan 17. Umatnya. Itu. Betul. Terus? Sekarang Bang, dalam Kristen itu sudah dijelaskan Bang ya, dalam Bible ya. Sekarang coba Abang di surat berapa Bang sunatnya Bang dalam Al-Quran? Coba saya tanya belum selesai Abang berapa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan sunat, hanya diperintahkan mengikuti milah Ibrahim, milatahu Ibrahim, milata Ibrahim atau milah kan Ibrahim. Gini. Mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim dijelaskan secara mukah berkhitan. Maka apa-apa yang dilakukan oleh Ibrahim, tak ada satupun orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang meniadakannya barang satu iota saja. Sekarang kau sekarang pertanyaannya, kenapa? Sekarang kenapa kau tidak bersunat? Paulus kan, sementara Yesus bersunat. Kalian lebih percaya Yesus. Kalian bukan Kristen, kalian Pauluster.
Nah sekarang gini bang, makanya Kau ini kan diskusi, diskusi bang ya. Oten, bego. Kau ditanya, Yesus yang kau tuhankan bersunat, kau tidak bersunat, kau berkulup, kenapa? Jawab itu. Makanya gini ya, apa artinya? Sabar, tolong jangan di-mute. Apa artinya kau ditanya? Apa kau jelaskan lagi kau ditanya? Kenapa kau berkulup? Sementara Tuhanmu disunat. Saya di mute-kan, bagaimana bisa saya menjawab? Kau jawab, Pir, kau jawab. Ya kalau gitu berikan kesempatan sama Kalau di mute-kan lagi, mending saya turun ya. Karena ditanya kau jawab. sudah tidak sehat. Kenapa kau berkulup sementara Tuhanmu sunat? Kau jawab, jangan kemana-mana. Jawab aja dulu itu Bang Osama biar kita kondusif gitu. Ya, silakan. Oke. Jadi kami Kristen itu ya, itu lebih mengutamakan itu perbuatan, bukan sunatnya yang dinilai bang. Pertanyaannya kan bukan masalah perbuatan. Yesus sunat yang kau tuhankan, kenapa kau berkulup? Itu pertanyaannya. Jawab, karena saya berkulup karena ini, begitu. Karena saya berkulup karena mengikuti Paulus. Itu baru betul. Coba. Itu yang bersunat. Sabar dulu bang. Yang diwajibkan itu bersunat bangsa pilihan daripada Bapa Elohim, ya. Terus? Sedangkan kenapa bangsa-bangsa lain ikut-ikutan bersunat? Memangnya dia juga umat pilihan? Sejak kapan bangsa lain menjadi umat pilihan? Tuhanmu bersunat, kenapa kau berkulup? Tahu nggak di dalam Bibelmu siapa itu Paulus? Paulus itu rasul bagi orang-orang berkulup. Nah kau itu. Dan dia rasul bagi orang di luar Bani Israel. Kaulah di luar Bani Israel dan berkulup. Kaulah itu. Bunda permisi aja. Gini aja biar nggak panjang. Gini aja, Bang Osama. Saya nanya nih baik-baik. Tolong jangan di-mute-kan lah. Ini jangan. Ya, saya juga tertib kok kalau ngomong, saya juga tertib. Ya, saya tanya nih baik-baik ke Bang Osama. Kira-kira itu bagian dari Taurat atau bagian dari hukum Taurat atau enggak? Apa itu bang? Coba diulangi bang, nggak jelas suaranya. Saya ulangi ya, Bang Osama, menurut Bang Osama atau menurut Alkitab yang Bang Osama paham, apakah berkhitan bagian dari hukum Musa? Oh iya, dan itu berlaku bagi bangsa Israel, bangsa umat pilihan bang. Oke. Ya, sebagai tanda perjanjian. Abang baca, kami ini orang Indonesia. Kami ini orang Indonesia, saya bang ya. Tidak ada diwajibkan. Kami ini bangsa Indonesia waktu itu belum ada bangsa Indonesia bang. Ya iya saya paham. Saya nggak sampai situ bang. Saya cuma nanya aja bang. Kok panjang sih? Kan saya cuma nanya. Apakah itu masuk Taurat? Ya tidak. Oke. Kalau tidak kenapa? Kalau ya kenapa? Oke. Sekarang ternyata iya. Matius 5 ayat 18 dia katakan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Nah iota ini apa bang? Ya satu bagian yang terkecil. Satu bagian yang paling terkecil. Iota ini apa bang? Dia jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, flora, fauna. Sabar, teman-teman, saya bicara dulu sama. Apa? Suatu ketentuan hukum bagian yang paling terkecil. Oke, saya buka kamera ya biar ada paham. Coba Anda beri pemahaman ke saya. Coba silakan. Iota besarkan saya teman-teman. Silakan. Apa itu iota? Iota adalah satu huruf dalam bahasa Yunani atau Greka Koine yang paling kecil. Ya, hurufnya terdiri dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, cip, psi, omega. Itu adalah huruf Yunani atau ya, sabar bang. Salah satunya iota satu huruf adalah huruf paling kecil.
Oke. Oke, kalau satu huruf Sabar, bang, dengar baik-baik. abang baik-baik. sabar dulu bang. Kalau hanya satu huruf bang, satu huruf, Saya jawab. bagaimana Anda bisa ngerti? Saya tanya Kalau hanya satu huruf. jawab. Saya bantu jawab pertanyaannya, motong. Gimana? Ya, Sabar Bang makanya, Osama, gantian Bang Osama. Bang Osama gantian loh. Kan lagi dijelasin Hanya Pak Filipus, motor. gantian. Oke, kalau bisa mungkin pakai ini, bukan saya mau mengatur ya. Kalau bisa pakai timer. Soalnya saya diskusi nggak sampai 1 menit sudah dibatasi. Ya, boleh, Ketika boleh, abang, boleh. Ya. Iya, iyalah. Oke, 2 menit ya. Bang Filipus ya. Bukan saya punya maksud mau mengatur ya, bukan. Gak apa-apa, Saya gak mau apa-apa. Bagus berdiskusi saran. dengan Gak apa-apa, baik. gak apa-apa. Iya. Siap, Ya, 2 menit ya. Biar Oke, adil silakan loh, Bang ya. Filipus. Iya, baku. Oke, terserah ya, terserah pakai atau enggak, saya nggak mau mengatur-ngatur karena saya tahu di sini. Nah, Matius 5:18 Aku mau tentang Bang dia Juma. katakan, Abang Ceger, diam Matius dulu, 5. congor. Matius 5:18 dia berkata, aku berkata kepadamu, kata siapa ini aku? Yesus. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum apanya yang terjadi? Itu tadi, langit dan bumi lenyap. Sekarang pertanyaannya, langit dan bumi udah lenyap belum? Belum. Masih ada. Bumi pun, aku di bumi sekarang, nggak di planet Mars aku. Nah, kenapa kok Taurat yang tadinya kata hitan, yang tadinya dia ngaku sendiri bahwa hitan itu adalah bagian dari Taurat, kenapa itu dihilangkan? Dan yang dihilangkan bukan satu iota, ya. Khitan terdiri dari huruf dari huruf K, H, I, iota, kemudian tet, alfa, kemudian nu. Khitan panjang banget. Berapa huruf itu? Tidak satu iota. K, H, I, T, N. 7, 6. Ya. Bukan cuma 6 iota lagi, tapi 6 konsonan yang dihilangkan dari hukum Taurat. Bagaimana kalian mengatakan Ya. beriman, Nah, setia, dan patuh? itulah yang dimaksud iota. Sedangkan tadi abang bilang satu iota itu satu huruf Ibrani, misalnya yod he pap he, misalnya tuh. Kata yod itu abang mengatakan satu iota. Nah, bagaimana Anda paham kalau cuma yod? Salah abang, pantas murtad. Aduh. Arti kata iota Baca itu di bawahnya. Nggak tahu. Baca itu di bawahnya. Baca di bawahnya itu selanjutnya. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat, baca itu sampai di bawahnya itu. Matius 5. Ngerti. Dia pikir aku nggak bisa bahasa Ibrani Yunani gitu loh, nggak bisa baca Ibrani Yunani itu satu nafas. Aku hafal alfa beta gamma delta alif bet gimel dalet hewal zot, itu saya sampai 2 huruf itu satu nafas itu. Biarkan depan temaku cukup mata satu nafas. Ketentuan sunat itu bagi bangsa ya Israel sebagai tanda perjanjian. Pertanyaan saya, Matius 5, Anda ini orang Indonesia. Nah, Matius 5:18 ini dia sampaikan kepada siapa? Saya tanya dulu, Bang. Matius 5:18 dia sampaikan kepada siapa? Ya itu hukum-hukum lainnya, Bang. Kalau sunat kan tanda perjanjian, makanya bedakan, Bang. Bedakan hukum, bedakan tanda perjanjian. Jangan-jangan semua hukum jadi tanda perjanjian juga. Tadi kau bilang sunat bagian dari hukum Taurat. Kok aduh, Tanda perjanjian. Loh, tadi Anda Tanda bilang perjanjian. itu hukum. Sekarang Anda ganti menjadi tanda perjanjian, lawak. Saya tanya dulu, Bang. Abang Kang mantap pendeta nih, ya. Jadi sunat itu apa, Bang? Ini jawab jujur, Bang, ya. Jangan ini Abang jawab menurut Bible, Bang, ya. Jangan, saya nggak tanya menurut Muslim, ya. Apa pandangannya Bible tentang sunat? Tanda perjanjian. Silakan Bang dilanjutkan, Bang. Saya sudah bantu nih, ya. Monggo, Bang.
Kan kamu bilang tadi itu bukan hukum, bukan tanda perjanjian. Kau bilang hukum, Enggak. bukan tanda. Jangan, Sekarang jangan, kamu bang. Jangan lari kemana-mana dulu, bang. Saya nggak bahas dulu hukum. Sunat itu Ya elah. Di Matius pasal 5 ayat 17 sampai seterusnya dikatakan, ini perikop ya, sekopnya begini. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Berarti tadinya hukum Taurat menjadi ganjil, digenapi dengan hukum yang Yesus bawa. Yesus membawa hukum maksudnya apa? Apakah dia menambah, mengurangi hukum Taurat? Tidak. Dia menggenapi. Berarti yang tadinya, dulunya, yang disebut dengan zina itu adalah orang-orang yang bukan mahram, bukan suami istri, kedapatan oleh orang sedang berdua-duaan, itu disebut zina. Itu definisi zina. Sekarang oleh Yesus, zina yang menurut Yesus bukan lagi yang ketemu, yang kedapatan berdua-duaan, bukan. Yang melihat body orang lewat itu sambil jilat-jilat bibir, itu udah bagian dari zina. Artinya diperberat lagi, bukan dikurangi. Diperberat lagi makna dan definisi zina. Dulu makna dan definisi mencuri adalah seseorang kedapatan mengambil hak orang lain tanpa hak sendiri, tanpa tenaga sendiri, mengambil hak orang lain. Itu disebut dengan mencuri. Dan sekarang tidak. Oleh Yesus ditambah lagi, digenapi. Dengan cara apa? Yang tadinya mencuri adalah yang kedapatan tangan mengambil milik orang, sekarang tidak. Mengingini benda orang lain tanpa ada usaha, maka disebut dengan mencuri. Ya, hukumnya apa? Potong tangan. Kalau tadi zina. Dulu kalau sebelum Yesus nanti kedapatan, ya kayak si Daud misalnya lagi jalan-jalan di atas suatu istana, melihat Batseba mandi, terus dikawininya itu si istri Uria, si Batseba itu, nah itu disebut zina. Kalau sekarang enggak lagi, ngelirik saja sudah disebut zina. Dan hukumannya apa? Dirajam, saudara. Nah, dari situ kita mengetahui yang dimaksud oleh Yesus menggenapi itu artinya membuat segala sesuatu itu makin berat. Nah, sekarang kita pergi ke hitan. Apakah hukum itu hukum atau adat istiadat atau sebuah perjanjian atau apa? Tidak. Oleh Osama ini dikatakan bahwa tadi hukum. Nah, kalau itu hukum, berarti hukum tidak bisa dirubah, karena hukum bagian dari perintah Taurat, ketentuan. Oh, oke. Ya, saya coba ikuti Anda dulu, Bang ya. Saya coba ikuti Anda ya. Anda bersunat kapan, Bang? Umur berapa? Umur berapa Anda bersunat? Anda kan bahas sunat nih. Jadi Anda umur berapa bersunat? Aduh, Anda mau permasalahkan itu, saya tanya dulu sebelum saya jawab. Saya jawab ya. Saya jawab sambil bertanya. Saya umur 25 tahun. Sekarang saya tanya, Abraham sunat umur. Coba Abang baca dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 12, Bang. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Berarti Abang offside. Sekarang mau bahas sunat baru nggak ngerti. Saya tanya bagi kamu, Abraham disunat berapa tahun menurut Alkitab? Menurut Alkitab, Abraham dihitan umur berapa tahun? Abraham sudah tua itu, seingat saya sudah tua itu dia. Kayaknya dipermasalahkan. Offside Abraham. Bapak Abraham banyak anak, Bapak Abraham offside.